Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Di bulan Ramadan, banyak orang berharap hidupnya akan menjadi sedikit lebih baik. Ada yang menunggu rezeki, ada yang menunggu kabar baik, dan ada juga yang hanya berharap kerja kerasnya dihargai. Bagas adalah salah satunya. Setiap pagi ia berjalan menuju tempat kerja dengan harapan yang sama, membawa pulang sesuatu untuk keluarganya. Tapi ketika janji yang ia tunggu terus ditunda, Bagas mulai sadar, tidak semua kerja keras selalu dihargai seperti yang kita bayangkan. Namun, satu hal yang tidak pernah ia lakukan adalah berhenti melangkah. Inilah kisah langkah yang terus berjalan. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Tonton sampai akhir. Subuh baru saja berlalu ketika Bagas sudah berjalan menyusuri gang kecil tempat ia tinggal. Udara pagi di bulan Ramadan masih dingin, dan lampu-lampu rumah mulai satu persatu padam setelah orang selesai sahur. Di tangannya hanya ada tas kerja yang mulai usang, tapi langkahnya selalu sama, cepat dan pasti, seolah ia tidak punya pilihan lain selain terus berjalan. Bagas bukan orang yang banyak bicara. Sejak ayahnya sakit dan ibunya tidak lagi bisa bekerja seperti dulu, ia menjadi satu-satunya yang mencari nafkah di rumah kecil mereka. Setiap pagi, setelah sholat subuh, ia berangkat lebih awal dari orang lain. Bukan karena tempat kerjanya jauh, tetapi karena ia percaya satu hal. Kalau ingin hidup berubah, seseorang harus bekerja lebih keras dari yang lain. Pekerjaannya di sebuah gudang kecil di pinggir kota. Gudang itu tidak besar, tapi setiap hari selalu dipenuhi barang yang keluar masuk. Kardus besar, karung besar, dan peti kayu sering kali harus ia angkat sendiri. Tangannya sudah penuh kapalan, punggungnya sering pegal, tapi Bagas jarang mengeluh. Apalagi di bulan Ramadan seperti sekarang. Bagi Bagas, Ramadan seharusnya membawa harapan. Ia menghitung hari dengan diam-diam. Jika semuanya berjalan seperti yang dijanjikan, gajinya bulan ini cukup untuk membeli obat ayahnya, membayar listrik yang mulai menunggak, dan mungkin sedikit makan lebih banyak untuk berbuka di rumah. Di gudang itu, Bagas sering menjadi orang pertama yang datang. Ia membuka pintu besi yang berat, membersihkan lantai yang berdebu, lalu mulai bekerja bahkan sebelum orang lain tiba. Suara kardus diseret dan karung dijatuhkan sudah menjadi bagian dari pagi-paginya. Beberapa pekerja lain datang lebih siang, lalu bekerja seperti biasa. Hari berjalan cepat, panas matahari semakin terasa, dan waktu berbuka sering terasa sangat lama bagi orang yang bekerja sekeras Bagas. Tapi, ia selalu bertahan. Setiap kali rasa lelah datang, ia hanya mengingat satu hal. Sebentar lagi gajian. Itulah yang membuatnya terus berjalan setiap hari. Sore itu, setelah seharian bekerja tanpa banyak berhenti, Bagas duduk sebentar di pinggir gudang sambil menunggu waktu berbuka. Angin sore membawa suasana azan dari masjid di ujung jalan. Ia membuka bekal sederhana dari rumah. Nasi, telur, dan sedikit sambal. Tidak mewah, tapi cukup. Saat ia sedang makan pelan-pelan, matanya tanpa sengaja melihat papan kecil di dinding gudang. Di sana tertulis tanggal-tanggal dengan spidol hitam. Tanggal yang ia tunggu sebenarnya sudah sangat dekat. Bagas menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Mungkin sebentar lagi semuanya akan sedikit lebih mudah. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari ke depan sesuatu di tempat itu akan mulai berubah. Dan perubahan itu akan membuat langkah yang selama ini ia jalani dengan penuh harapan perlahan jauh lebih berat. Keesokan harinya, Bagas datang lebih awal dari biasanya. Udara masih lembab setelah hujan semalam, dan jalan menuju gudang terlihat basah. Langkahnya cepat seperti hari-hari sebelumnya, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di dalam pikirannya. Tanggal yang ia tunggu akhirnya tiba. Sejak pagi, Bagas bekerja seperti biasa. Kardus-kardus besar ia susun di sudut gudang. Karung-karung ia pindahkan ke truk pengiriman, dan lantai gudang kembali dipenuhi debu yang menempel di pakaiannya. Di dalam kepalanya, ia sudah menghitung banyak hal. Obat untuk ayahnya yang hampir habis, listrik rumah yang harus segera dibayar, dan sedikit uang untuk membeli makanan yang lebih layak untuk berbuka di rumah. Semuanya terasa mungkin, selama gajinya hari ini tetap benar-benar diberikan. Menjelang sore, suasana gudang mulai sedikit lebih santai. Para pekerja mulai membersihkan alat-alat, menutup kardus, dan bersiap untuk pulang.
Bagas memperhatikan jam dinding yang jarumnya perlahan mendekati waktu berbuka. Biasanya sebelum pulang, semua pekerja akan dipanggil satu persatu untuk menerima gaji mereka. Bagas menunggu dengan sabar. Beberapa menit berlalu, lalu lebih lama lagi. Namun tidak ada panggilan dari siapapun. Suasana gudang menjadi sedikit aneh. Beberapa pekerja mulai saling melilik, seolah menunggu seseorang menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bagas mencoba tetap tenang. Ia berpikir mungkin hanya terlambat sedikit, sampai akhirnya seorang staf dari kantor kecil di sudut gudang keluar membawa sebuah kabar singkat. Gaji belum bisa diberikan hari ini. Katanya hanya masalah kecil, uangnya belum cair, semua diminta bersabar beberapa hari lagi. Beberapa pekerja menghela nafas panjang. Ada yang terlihat kesal, ada juga yang hanya mengangguk pasrah. Hal seperti ini memang kadang terjadi di tempat kerja kecil seperti gudang itu. Bagas tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya berdiri diam beberapa saat lalu mengangguk pelan seperti yang lain. Beberapa hari lagi, kalimat itu terus terulang di kepalanya. Sore itu Bagas pulang seperti biasa. Langkahnya tetap menyusuri gang sempit menuju rumahnya. Langit mulai berubah warna ketika azan maghrib terdengar dari masjid dekat rumah. Di dalam rumah kecil itu, ibunya sudah menyiapkan makanan berbuka dengan yang sederhana. Ayahnya duduk bersandar di kursi kayu tua. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Bagas tersenyum kecil saat masuk, mencoba terlihat seperti tidak ada apa-apa. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi di gudang. Ia hanya berkata bahwa pekerjaan hari ini cukup melelahkan. Malam itu setelah semua orang tertidur, Bagas duduk sendiri di depan rumah. Angin malam Ramadan terasa dingin di wajahnya. Ia mengeluarkan dompet dari saku celananya dan membukanya pelan. Isinya hanya beberapa lembar uang kecil. Tidak cukup untuk membeli obat ayahnya. Bagas menutup dompet itu perlahan, lalu menatap jalan yang gelap di depan rumah. Beberapa hari lagi, gumamnya di dalam hati. Ia mencoba mempercayai janji itu. Beberapa hari berlalu sejak janji itu diucapkan, tetapi keadaan di gudang tidak banyak berubah. Bagas tetap datang paling pagi, membuka pintu besi yang berat, lalu mulai bekerja seperti biasa. Karung demi karung ia angkat, kardus demi kardus ia susun, sementara pikirannya terus menghitung waktu yang berjalan semakin lama dari yang dijanjikan. Di rumah, keadaan juga mulai terasa berbeda. Obat ayahnya benar-benar sudah habis, dan listrik hampir diputus karena tagihan yang belum dibayar. Ibunya berusaha terlihat tenang di depan Bagas, tapi ia tahu kekhawatiran itu tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Setiap malam, Bagas hanya bisa berkata bahwa semuanya akan segera beres, walaupun ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Di gudang, kabar tentang gaji yang belum turun mulai membuat suasana tidak nyaman. Beberapa pekerja mulai bekerja setengah hati, ada yang sering mengeluh, bahkan ada yang memilih tidak datang lagi. Tapi Bagas tetap bertahan. Ia merasa jika berhenti sekarang, semua usahanya selama ini akan sia-sia. Sore itu, tubuh Bagas terasa jauh lebih lelah dari biasanya. Saat ia duduk sebentar di pinggir gudang menunggu waktu berbuka, perutnya terasa kosong sejak siang. Tapi pikirannya justru terasa lebih berat. Ia menatap halaman gudang yang mulai sepi, lalu melihat pintu kantor kecil yang masih tertutup rapat seperti menyimpan banyak jawaban yang tidak pernah dijelaskan. Untuk pertama kalinya, sejak bekerja di tempat itu, Bagas mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ia harus terus menunggu sesuatu yang belum tentu datang? Namun ketika azan maghrib terdengar dari kejauhan, ia berdiri perlahan, mengambil tasnya, lalu pulang seperti biasa. Langkahnya masih terus berjalan, meski kini terasa sedikit lebih berat dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa berjalan lebih lambat bagi Bagas. Ia tetap datang bekerja seperti biasa, tapi gudang itu tidak lagi terasa sama. Beberapa sudut mulai terlihat kosong karena beberapa pekerja memutuskan berhenti datang. Pekerjaan yang dulu dibagi banyak orang, kini harus ia kerjakan hampir sendirian, membuat tubuhnya semakin lelah. Suatu siang, ketika Bagas sedang menyusun kardus di dekat pintu gudang, ia tanpa sengaja mendengar dua orang pekerja berbicara pelan di belakang tumpukan barang. Mereka membicarakan sesuatu yang membuat langkah Bagas sempat terhenti. Katanya, bukan hanya mereka yang belum menerima gaji, beberapa orang yang sudah lebih dulu berhenti pun belum pernah dibayar sampai sekarang.
Kabar itu seperti angin dingin yang tiba-tiba lewat di tengah panas siang. Bagas mencoba menepisnya dari pikirannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, seolah tidak mendengar apa-apa. Namun, sejak saat itu, setiap kali ia melihat pintu kantor kecil di sudut gudang, perasaannya menjadi tidak tenang. Menjelang sore, ia memberanikan diri mendekat kantor itu untuk pertama kalinya. Pintu kayunya sedikit terbuka, tapi di dalamnya tidak ada siapapun. Meja kerja terlihat berantakan, beberapa berkas menumpuk, dan kursi yang biasanya diduduki orang yang mengurus gaji para pekerja tampak kosong. Bagas berdiri di depan pintu itu beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dadanya. Sesuatu terasa tidak beres. Dan untuk pertama kalinya, Bagas mulai takut bahwa janji yang selama ini ia tunggu mungkin tidak akan pernah benar-benar datang. Keesokan paginya, Bagas tetap datang bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya tidak lagi setenang dulu. Gudang itu terasa semakin sunyi. Tumpukan barang masih ada, pekerjaan masih sama beratnya, tetapi orang-orang yang dulu bekerja bersamanya semakin sedikit. Beberapa sudah berhenti datang, sementara yang tersisa hanya pekerja seperlunya. Sepanjang hari, Bagas mencoba mengabaikan semua kabar yang ia dengar. Ia terus bekerja, mengangkat barang, menyusun kardus, dan membersihkan lantai gudang seperti biasanya. Namun, setiap kali ia berhenti sebentar untuk menarik nafas, pikirannya kembali pada satu pertanyaan yang sama. Apakah semua kerja kerasnya selama ini benar-benar akan dibayar? Sore itu, ia akhirnya bertemu dengan orang yang mengurus gudang. Dengan suara pelan, Bagas menanyakan tentang gaji yang sudah lama ditunggu. Jawaban yang ia terima singkat dan terasa dingin. Ia diminta bersabar lagi karena keadaan perusahaan sedang sulit. Tidak ada kepastian kapan semuanya akan dibayar. Bagas hanya mengangguk pelan. Ia tidak marah, tidak juga memantah. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Harapan yang selama ini ia pegang perlahan terasa rapuh, seperti sesuatu yang bisa hilang kapan saja. Ketika ia berjalan pulang menjelang maghrib, langkahnya masih terus bergerak seperti biasa. Namun kali ini Bagas mulai menyadari satu hal. Jika ia terus berjalan di tempat yang sama, mungkin ia hanya akan terus menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Pagi itu, Bagas berdiri cukup lama di depan pintu gudang sebelum membukanya. Udara Ramadan masih dingin, jalanan masih sepi seperti biasanya. Tetapi kali ini pikirannya terasa berbeda. Ia menatap bangunan tempatnya bekerja itu dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya lelah, tetapi juga kekecewaan. Sudah terlalu banyak hari ia habiskan di tempat itu dengan harapan yang sama, namun jawaban yang ia tunggu tidak pernah benar-benar datang. Di dalam gudang, pekerjaan tetap berjalan seperti biasa. Kardus masih harus dipindahkan, karung masih harus diangkat. Bagas melakukan semua itu seperti rutinitas yang sudah melekat di tubuhnya. Tapi kali ini setiap langkah terasa seperti sebuah pertanyaan. Sampai kapan ia harus bertahan di tempat yang tidak pernah memberi kepastian? Menjelang siang, gudang terasa semakin sepi. Banyak pekerja yang sudah berhenti datang sejak beberapa hari lalu. Bagas berhenti sejenak di tengah ruangan, memandang tumpukan barang yang dulu selalu ia kerjakan bersama banyak orang. Ia teringat semua pagi ketika ia datang lebih awal, membuka pintu besi yang berat, bekerja tanpa banyak istirahat, dan pulang dengan tubuh yang hampir tidak kuat berdiri. Semua itu ia lakukan dengan satu harapan sederhana, bahwa kerja kerasnya akan membawa perubahan bagi keluarganya. Sore hari tiba perlahan. Cahaya matahari masuk melalui celah pintu gudang, membuat bayangan panjang di lantai yang berdebu. Bagas menyelesaikan pekerjaan terakhirnya seperti biasa, lalu mengambil tas kerjanya. Kali ini ia tidak menunggu siapapun memanggilnya. Tidak ada lagi janji yang ia dengar. Ia melangkah keluar dari gudang itu dengan tenang. Langit mulai berubah warna ketika azan maghrib terdengar dari kejauhan. Bagas berjalan menyusuri jalan kecil menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, pikirannya masih dipenuhi banyak orang, tentang ayahnya yang sakit, ibunya yang selalu berusaha terlihat kuat, dan tentang dirinya yang harus tetap mencari cara agar mereka bisa bertahan. Namun, ketika ia sampai dekat warung kecil di ujung gang rumahnya, seseorang memanggil namanya. Pemilik warung sedang kesulitan memindahkan beberapa karung beras dari mobil pengiriman.
Tanpa banyak berpikir, Bagas langsung membantu mengangkatnya satu persatu. Tangannya sudah terbiasa dengan pekerjaan berat seperti itu, sehingga semuanya selesai lebih cepat dari yang dipikirkan. Setelah semua selesai, pemilik warung itu tersenyum lega. Ia menepuk bahu Bagas dan memberinya sedikit uang sebagai tanda terima kasih. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beberapa kebutuhan malam itu. Bagas menatap uang itu sejenak. Jumlahnya memang kecil dibandingkan gaji yang selama ini ia tunggu. Tapi untuk pertama kalinya setelah beberapa hari yang penuh kekhawatiran, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Setidaknya, hari ini ia pulang membawa sesuatu. Malam itu di rumah, ibunya terlihat sedikit lebih lega ketika Bagas membawa beberapa bahan makanan untuk berbuka dan sahur. Ayahnya juga terlihat lebih tenang meskipun masih lemah. Suasana rumah yang sederhana itu terasa hangat kembali, walaupun semuanya masih jauh dari kata mudah. Setelah semua orang tertidur, Bagas duduk di depan rumah seperti biasa. Angin malam Ramadan berembus pelan melewati gang sempit yang gelap. Ia menatap jalan yang tadi ia lalui, memikirkan apa yang akan ia lakukan besok pagi. Gudang itu mungkin sudah tidak lagi menjadi tempatnya bekerja, tapi Bagas sadar satu hal. Selama ia masih mau melangkah, selalu ada jalan lain yang bisa ia cari. Besok pagi, seperti biasa, ia akan bangun sebelum matahari terbit, bukan lagi untuk membuka pintu gudang yang sama, tetapi untuk mencari kesempatan baru di tempat yang lain. Karena bagi Bagas, hidup memang tidak selalu memberi jalan yang mudah, namun selama langkahnya tidak berhenti, harapan juga tidak akan pernah benar-benar hilang. Itu tadi kisah Bagas. Kadang hidup memang tidak selalu memberi jalan yang mudah. Ada orang yang bekerja sekuat tenaga, tetapi tetap harus menghadapi kenyataan yang berat. Seperti Bagas, yang akhirnya belajar bahwa harapan tidak selalu datang dari tempat yang kita tunggu, tapi dari keberanian untuk terus melangkah dan mencari jalan baru. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna lainnya. Tulis juga di kolom komentar apa pelajaran yang kamu dapat dari kisah Bagas. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.